Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Masalah keutamaan ekonomi adalah kelangkaan, sedangkan pada ekonomi Islam ialah bagaimana alokasi dan distribusi sumber daya dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh umat demi menegakkan keadilan. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Materi selanjutnya adalah tentang kelembagaan inti dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, hak kepemilikan individu. Semua yang ada di muka bumi ini hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepada umatnya dan dimanfaatkan dengan baik. Setiap yang kelebihan harta perlu diberikan kepada orang yang kurang atas harta agar umat manusia mendapatkan keadilan. 3 cara aset sebagai hak milik. Yang pertama itu berusaha memproduksi atau mendirikannya sendiri. Yang kedua, pemindahan harta kepada orang lain atau melakukannya secara barter. Yang ketiga itu pemindahan kepemilikan melalui pemberian atau warisan dari orang tua. Ayat yang mengatakan tentang hak keindividuan yaitu di Quran surat Al-An'am ayat 65 dan juga Quran surat Al-Zariyat ayat 19. Kelembagaan yang kedua yaitu perjanjian atau akad. Manfaat akad adalah untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak yang sedang melakukan transaksi dan juga untuk menghilangkan ambigu atau ketidakjelasan dalam melakukan transaksi. Yang ketiga itu kepercayaan. Kepercayaan itu dibutuhkan pada saat perjanjian antara pihak yang sedang melakukan transaksi. Yang keempat itu pembagian resiko. Semakin besar keuntungannya, maka semakin besar juga resikonya. Contohnya pada pembiayaan mudharabah. Kelembagaan yang kelima itu adalah perilaku pasar. Kita dianjurkan Allah harus berlomba-lomba dalam mengamalkan amal saleh. Kita tidak mengurangi timbangan dan penjualan, tidak boleh mengganggu antara satu sama lain. Ketika melakukan transaksi harus dipenuhi dengan baik. Yang keenam yaitu konsep bekerja. Yang ketujuh yaitu konsep harta. Diwajibkan kepada umat manusia berlomba-lomba untuk mencari harta secara halal. Materi selanjutnya adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu kesamaan, kebebasan, kesempatan, dan aksesibilitas masyarakat. Yang kedua itu keadilan dan kejujuran dalam transaksi pertukaran. Yang ketiga itu keadilan dan pemerataan yang terdistribusi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, apa sih peran negara dalam sistem ekonomi Islam? Tugas penting negara yang pertama itu untuk menciptakan kehidupan secara teratur. Yang kedua itu menjamin kesejahteraan kesempatan, menjaga keselarasan di pasar. Yang ketiga itu merancang kebijakan ekonomi yang spesifik. Dan merancang kebijakan ekonomi yang spesifik itu juga ada 4. Negara harus menjamin tiap mendirikan adanya aksesibilitas. Yang kedua, negara harus memastikan memiliki kesempatan yang dimiliki oleh sumber daya. Yang ketiga, negara wajib memiliki pengawas seperti di pasar agar tidak ada kekurangan. Dan keempat itu, negara memastikan bahwa adanya terjadi transfer harta berlebih kepada pihak yang kekurangan harta. Nah, kesimpulannya adalah ekonomi Islam menekankan alokasi dan distribusi sumber daya yang adil sesuai syariah, bukan sekedar mengatasi kelangkaan. Hak kepemilikan tetap di bawah ketentuan Allah, dan harta harus dimanfaatkan serta dibagikan dengan adil. Transaksi ekonomi harus berdasarkan akad yang jelas, kepercayaan, dan keseimbangan risiko. Perilaku pasar harus jujur, adil, dan kompetitif dalam kebaikan.
Negara berperan dalam menciptakan keteraturan, memastikan aksesibilitas sumber daya, serta mendistribusikan kekayaan secara adil. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Oke, sekian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye guys.